bersyukur ya Indonesia itu besar, market potensialnya juga besar. Tapi mungkin kalau saya boleh sedikit kasih semangat kepada teman-teman startup adalah kalau bisa ya jangan jadi jago kandang di Indonesia saja ya. Kalau bisa kita harus bisa mulai ekspansi gitu ya. Terutama untuk yang mungkin sudah unicorn atau calon unicorn sudah harus mulai melirik pasar di luar Indonesia gitu ya. Mungkin yang mirip ya, saya nggak tahu, mungkin antara lain bisa di Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya tren ke depannya salah satunya adalah ini ya, ekspansi ke luar negeri, dan beberapa sudah mulai ya, saya nggak perlu sebut nama tapi beberapa sudah mulai, dan menurut saya ini tren yang positif ya. Yang kedua adalah semakin banyak startups yang menuju ke IPO ya. Dan tidak harus menunggu sampai unicorn untuk melaksanakan IPO ya. Kalau dulu kan orang bilangnya nunggu unicorn baru bahkan IPO di bursa mana gitu, bursa luar negeri gitu. Enggak, sekarang nggak harus nunggu unicorn dan di bursa efek Indonesia aja. Nah, itu sudah bagus. Nah, yang ketiga adalah tren adalah kedepannya kita akan kembali melirik this concept of super app. Beberapa tahun terakhir memang semua cita-cita dari big startups itu adalah menjadi super app, menjadi punya semuanya, gitu ya. Ada payments-nya, ada dagangnya, ada logistiknya, ada ini dan segala macam gitu. Nah, mungkin kita akan pelan-pelan merevisit ya. Mungkin untuk beberapa platform ya bagus menjadi super app. Mungkin yang lain ya memang ya stay saja, bertahan saja sebagai spesialis. Nothing wrong with that menurut kita, gitu ya. Tidak semua orang harus bisa menjadi cita-citanya menjadi super app. Yang paling penting sih menurut saya tren terakhir yaitu adalah path to profitability. Sekarang startup sudah harus mulai mikirin gitu ya. Saya nggak bisa bakar uang terus. Kapan saya mulai profitable? Karena investorsnya kita ini modal ventura kita kan nanya terus gitu. Kamu bakar uang terus, kapan profitnya? Gitu. Kamu mau melantai di IPO di bursa gitu, ya itu pasti akan ditanya kapan profitable-nya. Nah itu buat kita tuh penting gitu ya. Jadi nggak bisa terus-menerus burning cash dan rugi. Menurut saya sudah harus menuju ke profitability. Pak Edi, tadi Anda menyebut jangan jago kandang. Ini untuk SDM-nya sendiri, kita tahu startup lebih menggunakan SDM dari luar gitu. Apakah SDM ini kita sudah qualified untuk dipergunakan? Yes and no ya, Safira ya, yes and no. Untuk yang level programmer, coder gitu menurut saya sudah cukup oke ya, sudah cukup banyak dan sudah cukup mumpuni. Tapi yang mungkin di level di atasnya ya, contohnya kayak systems architect-nya, atau yang lebih spesifik lagi ya seperti cyber security gitu ya, itu memang kurang di Indonesia gitu ya, karena memang jam terbangnya pun ya kurang gitu ya. Selain sistem pendidikan yang mungkin belum sespesifik seperti itu ya kurikulum kita ya. Tapi ini memang butuh waktu gitu, dan ini butuh transfer knowledge juga. Jadi saya nggak apa-apa, maksudnya sebuah startup besar ngambil expat gitu, asal transfer knowledge tersebut terjadi ke orang Indonesia, tim di bawahnya gitu ya. Jadi memang ini butuh waktu. Menurut saya mungkin kita belum sampai ke situ dari sisi kuantitas dan kualitas. Tapi ya memang ini nggak startup nggak bisa nunggu juga gitu, nggak bisa nunggu saya harus 100% orang Indonesia, kalau nggak gitu saya nggak mau ya, nggak bisa, mereka business cannot wait gitu kan. Jadi itu mereka harus ngambil orang asing asal transfer knowledge-nya terjadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.